Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursinah MPD. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kota Bogor. Nah, saya dari SMK Kosgoro Kota Bogor. Nah, di samping saya ada guru, salah satu guru dari SMK Kosgoro Kota Bogor. Kita kenalan dulu ya. Halo, apa kabar Ibu Dia? Baik Ibu, terus Sehat? sehat, alhamdulillah. Ibu Dia, ini nama lengkapnya siapa Bu? Nama lengkap saya Ibu Mardia. Bu pelajaran apa Bu? Guru pelajaran apa? Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Oke. Bu, saya kan sekarang mau mengadakan supervisi, tapi sebelumnya kita mau mengadakan dulu praknya dulu ya. Jadi saya mau mengajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol sebentar tentang rencana nanti supervisi. Jadi saya nanti akan mendampingi Ibu di kelas. Baik. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Ya boleh, silakan Bu. Iya. Nah, dari sekarang materinya kira-kira apa yang bakal nanti saya supervisi? Untuk materi sepertinya saya akan ini ya Bu ya, descriptive text ya. Materi selanjutnya. Oh, descriptive text ya. Kelas berapa tuh Bu? Kelas 10 Bu. Kelas 10 ya. Sebelumnya saya mau mengajak ngobrol dulu sebelum praobservasi ini. Tujuannya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti Ibu di kelas itu yang akan dilakukan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran tadi yang sebutkan materi itu apa ya? Nah, untuk teks deskriptif itu ya, saya inginnya itu siswa mampu ya membuat memproduksi tes deskriptif itu yang sederhana aja sebenarnya Bu, tidak terlalu harusnya seperti apa gitu ya. Memproduksi tes deskriptif itu secara lisan bisa, secara tulisan pun bisa, pasti sesuai dengan konteksnya Bu. Dan juga dengan menggunakan noun phrase yang benar dan sesuai gitu Bu. Oke, baik. Nah, untuk area pengembangannya apa saja Bu? Untuk area pengembangan yang sedang saya capai itu untuk pengetahuan ya Bu ya. Yang pertama itu saya ingin siswa itu mampu memahami deskriptif teks itu seperti apa sih? Apa itu deskriptif teks? Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin siswa mampu memahami juga strukturnya, language features-nya, dan pastinya grammar dan lain-lain. Dan untuk keterampilannya, yang kedua saya ingin siswa itu mampu menulis, ya, melatih siswa itu menulis tes deskriptif seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Lalu bagaimana dengan strateginya? Nah, untuk strateginya saya itu menggunakan scientific approach ya Bu ya, pendekatan scientific ya, dengan model PBL ya, metode yang digunakan itu discussion ya, dan pasti ada penugasan juga, tanya jawab. Pastinya untuk strategi ini saya membuat modul ya Bu ya, yang berdiferensiasi dan pastinya terintegrasi dengan PSS. Sudah baik ya. Lalu bagaimana dengan medianya Bu? Apa yang Ibu butuhkan atau untuk peralatan? Ya, untuk media, untuk alat di kelas itu pastinya saya pakai PPT ya Bu ya, proyektor, pastinya juga buku panduan modul, lalu ada LKPD, ada apa lagi Bu ya, laptop seperti itu Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan nih, hari apa, tanggal berapa saya bisa observasi Ibu di kelas? Kapan ya Bu ya? Minggu depan mungkin bisa ya Bu ya. Minggu depan, hari Senin mungkin ya, ya. Nah. Hari Senin, baik. Hari Senin. Oke, saya tuliskan di sini hari Senin. Di jam keberapa nih Bu? Di jam ketiga Ketiga ya, 3. Berapa jam Ibu di kelas hari Senin itu? Untuk bahasa Inggris itu 3 jam Bu biasanya. Oke. Baik, terima kasih. Begitu aja sih sebetulnya pra-observasi yang kita bincang-bincang ya. Mungkin nanti setelah observasi nanti di pertengahan ada menemukan sesuatu atau yang mau dibahas, nanti diadakan lagi pasca observasi. Nanti kita ngobrol lagi, kemudian
kasih Bu Dia Sama-sama. atas waktunya. Ya. Nah, gimana nih kesannya Bu Dia diajak saya ngobrol? Wah. Ini maaf loh mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Bu. Iya. Kesan saya itu saya merasa senang ya Bu ya, karena kan Bu ini kan senior saya di sini. Jadi kalau misalnya saya diobservasi dengan Bu ini langsung, ya pastinya saya akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi lah Bu. Insya Allah. Yang belum saya tahu, jadi saya tahu. Yang belum saya bisa, jadi saya bisa gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Atas waktunya, mohon maaf mengganggu ya. Terima kasih. Demikian praobservasi dari saya dengan Ibu Guru Ibu Mardia, guru bahasa Inggris. Nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Okay, how are you today? Okay, good. Before we start our study, ya sebelum kita mulai, let's pray together. Kita berdoa dulu ya. Ya, sok pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum kita mulai, coba cek udah bersih belum nih kelasnya? Udah bersih belum? Udah? Oke, kolong mejanya udah bersih belum? Coba intip. Udah, oke bagus, keren. Oke, nah before we start our lesson, ya sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Ya, supaya kalian tuh semangat kalau pelajaran bahasa Inggris tuh. Supaya enggak kan? Oke. Do you know tepuk semangat? Tahu ya? Tahu? Yuk, biar semangat kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, good. Udah semangat sekarang ya? Sudah semangat ya. Ya. Descriptive text is a text to describe something, ya. Things, tadi benar kata Cecil. Describe means ya, things, people, historical places and etc. Ya. Ini itu dan lain-lain. Ya, functionnya apa? Of course, to describe, untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran detail tentang seseorang. Means fungsinya kita belajar ini tuh apa? So why we should learn this? Kenapa sih kita harus belajar descriptive text? Adakah keterkaitannya dalam kehidupan real life kita? Ya, ada gak? Apa? Of course. Now, ya, I have a task for you. Ini group work ya, per grup aja. Ya, sini Ibu bagikan dulu. Tuh, this is for group 1, group 2, and group 3. Okay. Di sini ada my family, ya benar ya? Oke, ada my family. Here ada adjective, ya number 1, adjective, ya. Di sini ada appearance, personality, ada age, ya. Jadi kalian dari teks my family ini, you find out, ya kalian cari tahu yang masuk ke adjective apa, ya mana aja. Yang kedua, ya, write noun phrase, adjective plus noun from the text above, ya. Misalnya di sini ada beautiful boy. Beautifulnya masuk ke adjective, kalian tulis di sini beautiful. Boy-nya masuk ke noun. Ngerti ya? Oke.
tulis write down your apa itu name ya, your name here, kelompok berapa, namanya siapa aja, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina MPD. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kota Bogor. Dan saya adalah salah satu guru dari SMK Kosgoro Kota Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya didampingi oleh 3 ibu-ibu yang cantik. Ya. Sebelum perkenalkan yang kedua, yang ketiga, yang pertama dulu saya kenalkan. Di samping saya ada, ya udah sebut saja, kita kenalan langsung. Ya, halo semuanya, nama saya Ibu Mardia. Saya dari SMK Kosgoro Kota Bogor. Nanti beliau ini adalah seorang yang akan saya wawancara, akan saya ajak ngobrol. Dan di samping kiri saya juga ada beliau pengajar praktik, yaitu Ibu Mustika Nexi. Dan sebelah kanan saya ada Ibu Dewi dari BPJP Jawa Barat. Baik, apa kabar Bu Mardia? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Harus sehat terus ya. Siap. Biar semangat ya. Oke. Bu Mardia, maaf nih mengganggu waktunya ya. Waktu mengajar. Sudah selesai ngajarnya? Sudah selesai Bu. Oke, baik. Bu Mardia tahu nggak kalau saya ajak ke sini untuk apa? Pengen tahu? Pengen dong. Atau pengen tahu banget? Oke. Baik. Jadi kita kemarin sudah mengadakan pra observasi, observasi ya Bu ya. Nah sekarang di proses pasca observasi. Nah tujuannya saya ajak ngobrol, kita dialog dulu ya, ngobrol-ngobrol. Itu tujuannya itu untuk ya kita refleksi dan evaluasi ya, atau mungkin harapan untuk perbaikan dari proses observasi kemarin gitu. Baik. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Mardia kemarin sudah observasi dengan saya? Iya, perasaan saya kemarin itu ya observasi dengan Bu Iin. Saya tuh pasti awalnya agak grogi ya Bu Iin ya. Karena diobservasi oleh Bu Iin ya. Tapi lama-kelamaan saya bisa enjoy di kelas ya, saya bisa menguasai kelas. Ya seperti itu Bu Iin. Oke. Jadi awalnya ada gimana grogi, nih ya? ya, Ya, tapi kesananya enggak ya. Karena dianggap saya di situ nggak ada ya. Baik. Nah, dalam proses observasi tersebut, apa nih strategi atau dari tujuannya yang sudah dilaksanakan observasi kemarin? Oke, strategi dan tujuan ya. Tujuannya itu yang pertama pasti, saya kan kemarin itu saat observasi mengajar descriptive text ya Bu Iin. Iya. Saya itu tujuannya yang pertama pasti inginnya itu anak-anak tahu descriptive text itu apa, Iya. language features-nya, ya, grammar, structure-nya, semua yang ada tentang descriptive text ini. Dan akhirnya saya ingin anak-anak itu bisa memproduksi atau membuat teks deskriptif secara lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya ya, menggunakan grammar yang tepat seperti noun, phrase yang benar dan sesuai, menggunakan adjektif yang sesuai juga seperti itu. Oke, baik. Dari tujuannya sudah ya. Area pengembangan nih. Nah, area pengembangan dari Bu Mardia sama proses observasi kemarin, kegiatan belajar mengajar kemarin tuh apa? Ya, area pengembangan kemarin itu saya fokus kepada modulnya ya. Karena modul itu apa ya, seperti nyawa kita mengajar, semua planning kita ada di situ gitu. Modul saya kembangkan, pastinya pengetahuan dan keterampilannya juga harus saya kembangkan juga di situ. Ya. Siswa ya terutama Siswa ya, pengetahuan siswa dan keterampilan mereka. Oke.
Baik. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu terapkan? Apakah sudah sesuai atau sudah baik menurut Ibu? Sejauh ini sudah baik ya menurut saya, karena yang pada saat observasi area pengembangan yang sudah saya kembangkan dulu dengan yang saya terapkan di kelas, menurut saya sudah sesuai. Oke, baik. Pasti ada kendala, pasti ada kesulitan Pasti atau ada hambatan kendala. ya. Betul. Nah, bagaimana nih caranya Bu Mardia untuk mengatasi atau minimal meminimalisir ya kesulitan? Kemarin itu waktu saat observasi sebenarnya kendalanya itu tidak banyak, Ya. hanya teknis saja gitu. Kendala di anak-anak tidak ada, karena menurut saya anak-anak ya enjoy gitu. Ya hanya teknis saja. Teknisnya contohnya seperti apa? Seperti laptopnya mungkin ya, Oh, seperti itu. Medianya ya. Ya medianya, mungkin sedikit panas laptopnya gitu. Kesulitan lain ada? Misalnya dari kemampuan dasar siswa kan Kemampuan bahasa dasar Inggris. siswa. Nah, untuk kemampuan dasar siswa itu karena saya mengenal mereka, karena ini bahasa asing ya, bahasa Inggris, pastinya saya full untuk mengajar memakai bahasa Inggris itu. Anak-anak tuh pasti kurang mengerti ya, jadi saya campur dengan bahasa Indonesia gitu. Karena ya saya tahulah kebutuhan anak-anak bagaimana. Oke, tapi kesulitan itu masih bisa lah ya, hambatan itu masih bisa ya. Samakan. Oke, baik. Lalu apa nih dalam rangka misalnya ada kesulitan atau hambatan, Bu Mardia menemukan ada temuan ya. Nah, ada nggak rencana untuk saya harus begini? Untuk selanjutnya Iya. ya, pasti ada rencananya, karena kemarin saya setelah observasi dengan Bu itu saya realize gitu, wah ternyata Refleksi ya. iya refleksi saya Introspeksi ya. introspeksi juga gitu. Apa yang ada? Saya harus banyak-banyak belajar lagi Ya. dalam hal apa, pembuatan modul, kita cari-cari metode yang lebih baik untuk anak-anak, karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya. Lalu pastinya nanti saya ingin upgrade diri juga gitu, ikut-ikut latihan kayak gitulah. Bagus sekali ya. Jadi rencana aksinya Bu Mardia ke depan setelah menemukan ada temuan ya, hambatan atau itu kendala itu sudah ada. Iya. Nah, tahapannya kira-kira mohon maaf, tahapan yang sudah ditentukan oleh Bu Mardia setelah menemukan kendala itu. Misalnya mau seperti apa? Mau seperti apanya dalam Apa dulu nih? Apa dulu ya? Pastinya saya ingin memperbaiki modul saya. Semua step-step Administratif ya. Yes, benar seperti itu. Saya juga akan mencari misalnya task ya, soal-soal atau mungkin tugas-tugas yang relevan dengan anak-anak didik saya. Tentunya relevan dengan materi. Gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu aja gitu, ya, dari tugas, dari materi, dari modul seperti itu. Oke, selama observasi kemarin dari sekian jumlah siswa, ada nggak salah satu yang menonjol atau mungkin yang perlu perhatian nih? Yang menonjol itu dalam segi bahasa Inggris yang bisa saya katakan oke, ya, kemampuannya di atas teman-teman itu 2 orang. Mereka juga aktif di kelas saya. Memang mereka itu aktif, ada Cecil dan juga Jasmine. Memang mereka itu biasa biasa aktif kalau memang di kelas saya seperti itu. Memang mengikuti ya, Iya. dia ya sebelumnya juga Mardia sudah mendiagnosis ya, sudah kelebihan anak itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana dengan temuan di kelas itu? Ada siswa yang mungkin di bawah? Ada beberapa siswa yang saya lihat memang harus diberikan perhatian lebih, ya seperti itu. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memberikan perhatian lebih kepada mereka. Dan mungkin saat pembelajaran ya treatment saya akan berbeda kepada mereka yang hanya diberikan penjelasan ABC saja sudah mengerti, ini harus sampai EFG gitu.
gitu. Ada kan anak yang harus agak berulang-ulang, harus lebih ini gitu. Berarti Bu Mardia ini udah masuk ke dalam mode pembelajaran yang berdiferensiasi namanya ya. Karena saya ya udah tahu gimana kemampuan. Iya betul. Jadi dibedakan. Benar. Tapi dengan tujuan yang sama. Oke, baik. Itu sudah termasuk ke dalam modul yang berdiferensiasi. Lalu di dalam kemarin saya lihat waktu proses pembelajaran Bu Mardia itu, Bu Mardia sempat menanyakan siswa yang sakit, kemudian ada PSE ya di situ ya, Iya, untuk betul. pembelajaran sosial emosionalnya. Seperti apa tuh contohnya? Ya misalnya kalau misalnya saya di awal pembelajaran kan ada saya bertanya siapa yang tidak masuk hari ini, ada yang sakit atau ada yang izin. Terus saya bertanya kepada anak-anak sakit apa, kenapa bisa seperti itu, kalian sudah tanya kabar atau belum, bagaimana keadaannya, seperti itu. Jadi sosial emosionalnya tuh jadi anak tuh peduli gitu sama teman-temannya gitu. Oke, jadi menumbuhkan empati ya Empati gitu. pada siswi ya. Siswi. Kebetulan kemarin itu saya lihat perempuan semua. Semua betul. Iya, karena kelas kecantikan ya. Iya. Tidak ada laki di situ. Oke, baik. Nah, baik Bu Mardia, setelah dilaksanakan observasi, kemudian Bu Mardia menemukan temuan-temuan. Iya. Ada yang wah saya harus bagi ini, saya harus bagi itu kan, tadi sudah dijelaskan. Lalu tahapan dan rencana aksi Bu Mardia selanjutnya. Wah, tahapannya saya harus menghubungi siapa atau saya harus bagaimana? Misalnya. Tahapan supaya saya itu mengajarnya ya lebih baik pada anak-anak juga bisa menerima pelajaran yang baik. Ya, pasti pertama saya akan memperbaiki diri saya dulu Bu Iin. Karena kan saya juga masih banyak kekurangan. Pastinya saya juga akan mencari-cari bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu senang belajar bahasa Ya, Inggris. itu tujuannya Itu ya. tujuannya Tetap supaya fokus mereka pada- mereka berpikirnya itu Bu nggak bisa bahasa Inggris, jangan Iya. seperti itu. I like bahasa Inggris, harus seperti itu dulu. Dengan cara apa? Metode mengajar saya yang harus dirubah Iya. supaya anak-anak itu senang belajar. Oke, Gitu. betul. Baik, terima kasih Bu Mardia. Iya, sama-sama Bu In. Atas ya kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi Bu Mardia ini sudah saya observasi dan sudah menemukan temuan dan sudah menemukan jalan keluarnya ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Mardia. Iya, sama-sama Bu In. Ya, sehat-sehat selalu ya. Oke, baik, demikian obrolan dari kami. Bukan refleksi diri ketika diobservasi, ketika proses pembelajaran itu berlangsung, dan kemudian banyak sekali pembelajaran yang didapatkan oleh Ibu Mardia, terutama dalam hal perbaikan-perbaikan, kemudian rencana ke depan, gitu, agar dengan tujuan ada fokus ke murid. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, Tursina. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.